Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada, tentu saja ingatkan dengan lagu tadi, lagu yang sempat fenomenal, yang pernah dipopulerkan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Jufri Al-Bukhari. Itu lagu sangat luar biasa, sahabat, karena lagu itu mengingatkan kita bahwa sebagai hamba Allah, kita harus betul-betul beribadah dengan sangat luar biasa. Karena kenapa? Kalau kita lihat alam semesta ini, daun, apapun yang kita lihat, baik langit, bumi, bahkan ketika sahabat melihat saya, melihat Bang Amey, sudah pasti ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya mencipta itu berarti Sang Khalik. Sedangkan kita adalah makhluk, dan tugas makhluk adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat semua, ternyata kita ada satu peran nih, yaitu peran beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena manusia ini berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia berbeda dengan hewan. Tapi terkadang ngeri nih, Allah umpamakan manusia dengan binatang ternak. Ini ada satu ayat di dalam Al-Quran. Ini membuat Bang Amey kalau mendengar ayat ini dan merenungkannya, sungguh mengerikan. Ini mudah-mudahan jadi nasihat kita di rumah ya sahabat, dan menjadi motivasi kita. Karena kenapa? Banyak sekali masalah, banyak sekali kebutuhan yang kita perlukan, masalah yang kita hadapi dalam dunia ini. Ternyata jawabannya ada satu, yaitu wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Ngomongin sholat, ini hal yang tidak akan pernah habis. Kiai ngomongin sholat, ustadz ngomongin sholat, di madrasah ngomongin sholat, di sekolah ngomongin sholat. Kenapa ngomongin sholat? Ya, karena memang sholat ini adalah satu ibadah yang nantinya ibadah ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak akan pernah bergerak kaki anak Adam sebelum perkara sholat diselesaikan. Baik sholatnya, baik semuanya. Buruk sholatnya, buruk juga semuanya. Dan ini juga bisa melihat keimanan seseorang. Sebagaimana keyakinannya kepada Allah. Sebagaimana kesungguhannya menjadi hamba Allah yang paling sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang saya katakan adalah ayat yang sangat mengerikan. Apa itu bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam bagi kamu jin dan manusia. Jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia? Karena memang jin dan manusia terkena hukum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa jin dan manusia yang akan mendapatkan laknat, yang akan mendapatkan hukuman, dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu manusia yang memiliki lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi hatinya mati. Hatinya tidak merasa takut, hatinya tidak bergetar ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak mampu merenungi ayat-ayat Allah. Ketika mendengarkan azan, coba kita koreksi diri kita, hadirin. Ketika kita mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf lahir batin, sudahkah hati ini remuk? Sudahkah hati ini merasa bahwasanya panggilan azan adalah panggilan yang sangat luar biasa? Kalau hati kita merasa biasa-biasa saja,
hati-hati. Boleh jadi ini tanda-tanda hati. Aduh, mudah-mudahan ya. Ini juga nasihat buat Bang Amai. Mudah-mudahan hati Bang Amai juga tidak mati. Ya Rob. Kemudian siapa lagi? Makhluk yang bernama jin dan manusia yang mendapatkan hukuman dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka adalah orang-orang yang memiliki mata, tapi matanya buta. Ini mata kan dia lihat, betul nggak? Nah, ini mata melihat, tapi yang namanya melihat itu sudah pasti tahu. Tapi ada yang matanya melihat tapi buta. Melihat orang-orang berjalan ke masjid, tidak tertarik hatinya. Melihat orang-orang berjalan ke majelis taklim, seolah-olah matanya tidak melihat. Kemudian yang terakhir, walahum azanul la yasma'una biha. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan jin dan manusia, yaitu golongan orang-orang yang memiliki telinga tapi telinganya tuli. Berapa banyak saat ini manusia yang tuli? Aduh ya Rabb. Ngeri hadirin. Makanya ayo, mumpung hidup kita ini masih panjang, tidak ada kata terlambat. Mulai hari ini kita perbaiki salat kita. Kita penuhi panggilan azan. Rasakan di dalam hati bahwa ini adalah panggilan yang maha dahsyat dari zat yang memberikan kita nikmat di dunia ini, yang memberikan kita kenikmatan lahir batin, yang memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa dalam hidup, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita rezeki, yang menyelesaikan seluruh masalah kita. Sehingga nanti ketika kita bertemu dengan zat yang memberikan kita kenikmatan, kita menemuinya dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini memberitahukan kepada kita, orang-orang yang memiliki hatinya mati, matanya buta, kemudian punya telinga tapi telinganya tuli, Allah berikan perumpamaan kepada manusia-manusia seperti ini. Apa perumpamaannya? Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika kal an'am bal hum adall. Yaitu orang-orang seperti ini disebut oleh Allah, mereka lah seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Disebabkan karena mereka lalai dari apa yang mereka lakukan. Bekerja boleh, tapi kita tidak boleh lalai. Menjadi pengusaha boleh, tapi kita tidak boleh lalai. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, silahkan selama tidak melanggar syariat. Dan Allah hanya minta kamu jangan lalai. Ada hak yang harus kita penuhi, ada hak Allah yang harus kita penuhi, dan hak dunia yang harus kita penuhi. Itu saja hadirin. Semoga kita menjadi manusia yang semakin hari semakin baik, menjadi manusia yang menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dari Bang Amai cukup sekian. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dan menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada hari ini. Mohon maaf lahir batin. Sekali saudara, semoga kita menjadi saudara selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.